Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat, tetap bergembira, tetap bersukacita sekalipun di tengah-tengah pergumulan kita. Dari hari ini ketika kita bangun pagi-pagi, Yesus masih menyertai kehidupan kita. Tuhan masih memberkati kita, memberikan nafas kehidupan, menyertai kita tidur dari malam yang gelap sampai pada pagi hari ini. Luar biasa Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sambut berkat dan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu melalui firman-Nya dan renungan buat kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita supaya diterangi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini sebenarnya adalah perkataan kekecewaan. Bahkan mungkin juga bisa kemarahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Terlebih kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang dia ajak lebih dekat kepadanya untuk ikut bersama-sama dengan dia berjaga-jaga. Malam sebelum dia disalibkan, Yesus sebagai manusia sangat-sangat bergumul. Bahkan diungkapkan saudara-saudara dari firman Tuhan ini ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itulah pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mengalami penderitaannya, sebelum dia mengalami penderitaannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia membutuhkan kebersamaan bersama dengan murid-muridnya. Tapi ternyata ketika dia berdoa dan dia kembali kepada murid-muridnya, murid-muridnya tertidur. Bayangkan saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan Tuhan mereka, Yesus mereka, guru mereka, masih mampu mereka untuk tertidur. Apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan saudara-saudara bahwa daging mereka itu begitu lemah. Seharusnya mereka harus bisa turut bersama-sama menderita dan turut bersama-sama berjaga-jaga bersama dengan Tuhan Yesus, mendukung Yesus dalam pergumulannya ketika menghadapi kematian. Nah, oleh karena itulah makanya dia berkata, saudara-saudara, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Inilah ungkapan sebelum firman Tuhan ini, perkataannya yang dia katakan kepada murid-muridnya, hanya 1 jam saja. Masa engkau tidak sanggup terjaga bersama dengan aku? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita boleh mengingat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ini boleh kita aplikasikan dengan kegiatan ibadah kita. Ada begitu banyak orang yang beribadah hanya 1 jam saja, 1,5 jam, sudah bosan, sudah tidak tahan, sudah tidak sanggup, merasa terlalu lama, sehingga tidak fokus lagi. Kemudian dia mengantuk dan tertidur. Itulah lemahnya daging kita. Nah, saudara-saudara, dengan itulah makanya Yesus mau mengingatkan murid-muridnya pada saat itu supaya berjaga-jagalah dan berdoalah. Mereka harus terjaga terus secara rohani, baik secara fisik juga memang mereka harus terjaga. Tetapi jangan hanya terjaga secara fisik, mereka juga harus terjaga secara rohani. Makanya mereka harus berdoa. Dengan doa maka kita akan memperoleh kekuatan. Dengan roh Allah
maka roh kita akan dimenangkan sehingga bisa memenangkan kedagingan kita supaya tetap teguh, supaya tetap kuat. Makanya dikatakan saudara-saudara, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena daging kita itu lemah. Makanya dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya perkataan ini bukan saja hanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga pada kita pada saat ini. Terlebih kepada kita yang menghadapi tantangan-tantangan zaman yang begitu maju, yang begitu pesat. Apalagi di zaman industri 4.0 pada saat ini. Ya, ada begitu banyak tantangan yang membuat kita lemah, yang membuat daging kita menjadi sasaran daripada godaan-godaan iblis yang menghancurkan tubuh, jiwa, bahkan juga ikut roh kita. Nah, makanya saudara-saudara, ini kita harus berhati-hati. Coba lihat, ada begitu banyak tantangan-tantangan media massa dengan tontonan-tontonannya yang begitu mengasihkan, bahkan menimbulkan keinginan-keinginan daging kita yang melelapkan kita, bahkan bukan hanya melelapkan, bahkan juga menenggelamkan kita. Lihat dengan media sosial kita. Banyak orang sekarang sudah tidak bisa hidup tanpa media sosial, tanpa Facebook, tanpa WhatsApp, tanpa Instagram, tanpa Twitter atau YouTube. Mari kita lihat saudara-saudara, ada begitu banyak kita yang sudah teradiktif, sudah terracuni, dan kita sudah tidak bisa mampu lagi menjaga waktu kita, mendisiplinkan waktu kita untuk tidak terlelap dalam apa? Media sosial kita. Sudah banyak orang yang sudah tidak mampu lagi untuk tidak memegang handphone lagi pada saat ini atau gadgetnya. Karena itu dia rasa kebutuhan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Nah, makanya oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa menang? Itu yang mau disampaikan kepada kita. Makanya Kristus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau Rasul Paulus dalam Galatia yang kelima ayat yang ke-16 dan berikutnya dia katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Jadi saudara-saudara, kita mau diarahkan supaya hidup di dalam roh, supaya kita memenangkan kehidupan daging kita, supaya daging kita yang lemah itu bisa dikuatkan dengan roh kita. Makanya berdoalah di dalam roh, dan di dalam roh itulah kita boleh dipimpin untuk apa? Tetap teguh, tetap kuat, tetap fokus. Barang siapa yang terus terjaga dalam rohnya dan memelihara rohnya, terpaut dengan Roh Kudus Tuhan, maka kelemahan dagingnya pun bisa dikalahkan, sehingga dagingnya pun juga bisa dimenangkan untuk apa? Berlaku terjaga dan berawas-awas terus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita boleh tinggal dalam roh dan berdoalah terus kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya kita dimenangkan untuk apa? Mengalahkan kuasa keinginan daging kita. Dikatakan dari ayat 24 Galatia 5 ini, Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita benar-benar tinggal dalam Yesus, maka kita sudah menyalibkan keinginan daging kita. Kita tidak akan apa? Digoda lagi oleh keinginan daging kita. Makanya tinggal bersama Kristus. Tetaplah menjaga hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Maka kita akan menang untuk mengalahkan kelemahan daging kita. Semoga kita bisa berjuang terus di dalam roh. Dan semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, supaya kita jangan sampai jatuh lagi kembali ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan berdoa terus, supaya kami boleh mengalahkan keinginan daging kami, kelemahan daging kami. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap memelihara
hubungan yang baik dengan roh Tuhan supaya kami tetap diteguhkan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah terjaga-jaga dan berdoa terus. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.